Sebagai negara kepulauan terbesar dengan luas wilayah laut yang dapat dikelola sebesar 5,8 juta kilometer persegi, sektor maritim menjadi sangat strategis bagi Indonesia. Meskipun demikian, selama ini sektor tersebut masih kurang mendapat perhatian serius bila dibandingkan dengan sektor daratan. Padahal jika potensi pembangunan kelautan Indonesia dikelola dengan inovatif dan baik, maka dapat menjadi salah satu sumber modal utama pembangunan dan dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi negara dan masyarakat Indonesia. Secara potensi, perikanan Indonesia adalah yang terbesar di dunia, baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Industri pengolahan hasil perikanan merupakan salah satu dari 11 sektor ekonomi kelautan yang menjadi salah satu tanggung jawab dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Meskipun kontribusi sektor perikanan terhadap PDB dan penerimaan pajak masih relatif kecil, yakni sekitar 2,5% dan 0,1%. Akan tetapi, perhitungan itu berdasarkan pada produksi ikan dan biota perairan lainnya dalam bentuk bahan baku, tidak termasuk produk antara dan produk akhir. Contohnya, bandeng presto, ikan pindang, terasi, bubuk, agar-agar dari rumput laut saja dihitung sebagai kontribusi dari sektor perindustrian, bukan dari sektor kelautan dan perikanan. Apabila produk antara dan produk hilir dari ikan dan biota perairan lainnya itu dihitung sebagai kontribusi dari sektor kelautan dan perikanan, maka total kontribusinya terhadap PDB diperkirakan sekitar 6%. Banyak pengusaha di bidang industri pengolahan hasil perikanan di Indonesia, salah satunya terdapat di Kota Pekalongan. Kota Pekalongan merupakan salah satu kota yang berada di pesisir utara Pulau Jawa yang merupakan salah satu kota penghasil hasil perikanan di Indonesia. Selain hasil perikanan, di Kota Pekalongan memiliki beberapa industri kecil pengolahan hasil perikanan yang telah dikelola dengan baik. Berawal dari tahun 2020, fenomena harga ikan yang jatuh yang dikarenakan ikan tidak bisa diekspor serta kecenderungan masyarakat Indonesia untuk mengkonsumsi daging ayam. Selain itu, timbul keresahan atas hasil olahan yang kurang higienis, serta dalam upaya meningkatkan nilai ekonomis ikan yang jatuh pada masa itu. Melihat dari fenomena tersebutlah, muncul salah satu ide untuk mengolah ikan tenggiri dengan cara digiling. Berawal dari tempat usaha yang kecil, seluas 5 kali 5 meter persegi, serta memberdayakan masyarakat sekitar dan menggunakan alat industri rumah tangga. Dikelola dengan cara profesional dari awal berdirinya, Ella Frost telah mengalami pasang surut serta jatuh bangun dalam melaksanakan usahanya. Dengan mendengarkan berbagai masukan dari pelanggan, menjadikan Ella Frost berkembang hingga saat ini. Selain itu, atas peran Kementerian Kelautan dan Perikanan, menjadikan Ella Frost lebih berkembang dengan diberikan berbagai macam fasilitas serta bimbingan untuk lebih bisa memotivasi berkembangnya usaha. Berawal dari produk olahan tenggiri giling yang dipasarkan melalui online, serta banyaknya pelanggan dari UMKM di Semarang, kini produk Ella Frost telah berkembang ke segmen pasar yang ada di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Dengan mempertahankan prinsip awal berdirinya, untuk bisa membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar, walaupun telah memiliki beberapa macam alat-alat produksi, Ella Frost tetap menggunakan sumber daya manusia yang berada di sekitar lokasi produksinya. Saya Darsun dari Ella Frost. Saya merupakan pimpinan dari Ella Frost. Kami mulainya itu di akhir tahun 2020 ya, di Kota Pekalongan, tepatnya di Pekalongan Utara ya. Kita mulai dari ruko ya. Ukuran dari ruko artinya ya paling sekitar 5 kali 12 meter lah ya. Bahwa kita mulai usaha ini 2020-an itu kan masa-masa COVID, ada beberapa alasan ya bikin kita mulai masuk ke Ella Frost ya, project ini ya. Jadi memang waktu itu kan juga harga ikan lagi turun ya, terutama waktu dia ekspor ya. Jadi kami pikir harus ada satu tindakan yang diambil. Salah satu yang kami pikirkan adalah dengan menambah nilai pada ikan itu.
Yang pasti dari sisi awal itu masalah regulasi ya. Jadi kami tidak paham regulasi apa aja sih yang harus kami penuhi dalam menjalankan usaha di bidang perikanan ini. Terus tentu aja tantangan kedua itu dari sisi market, ya untuk pemasarannya juga jadi pertanyaan, pemasarannya mau kemana. Terus yang ketiga salah satunya dari sisi proses ya. Kita juga masih banyak tidak tahunya ya proses-proses yang baik seperti apa. Jadi untuk awal-awal tuh masih kami lakukan secara langsung ya. Jadi penjualannya kebanyakan dilakukan secara online ya, melalui Instagram atau WhatsApp. Waktu kami mulai, saya rasa hampir semua teman-teman yang bergerak di bidang perikanan itu mungkin sama ya. Kita mulai dari belajar proses sendiri, kita beli peralatan, kita beli freezer, kita masih belajar secara otodidak ya. Jadi tepatnya setelah 3-4 bulan ya, itu ada kunjungan ya dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bu Ista ya, Bu Ista mampir, kita kenalan, dan dia juga mempresentasikan diri dia siapa, dari mana, terus dari sana dia sedikit banyak mulai bantu mengarahkan kami ya sekitar 3 bulanan. Jadi sebenarnya pengalaman saya dari teman-teman dinas pun mereka juga rajin ya mencari info ya, kira-kira terutama ya di bidang perikanan yang saya paham ya, itu kira-kira ada pengusaha yang mulai tertarik untuk mengelola ikan. Gak berapa lama kok mereka juga bisa tahu bahwa ada usaha yang lagi tumbuh. Sangat penting buat saya ya. Jadi kan tadi saya udah bilang 3 kendala utama yang kita hadapi. Jadi pertama dari sisi proses, ya cara prosesnya bagaimana. Kedua dari sisi pemasaran. Terus yang ketiga kan dari sisi regulator lah ya. Intinya kan dari regulasinya. Jadi Kementerian Kelautan dan Perikanan itu banyak memfasilitasi 3-tiganya ini ya. Jadi kalau dari sisi untuk proses itu saya lihat rata-rata pemimpin dari dinas itu fasih. Jadi mereka itu sudah mungkin dilengkapi dengan pengetahuan ya, cara pemrosesan ikan yang baik seperti apa, layout yang harus benar seperti apa, dan sebagainya. Terus kalau dari sisi regulasi yang saya cermati dan yang kita alami di Elafros itu adalah kita mendapatkan bimbingan bukan cuma dari sisi perikanan ya. Jadi mereka juga proaktif ya. Kita juga sampai satu level sudah mulai diajar untuk tahap dari sisi SNI. Ya, jadi mereka juga banyak memfasilitasi hubungan kami dengan teman-teman dari SNI, juga dari kehalalan. Ya, jadi saya juga dibantu untuk mengetahui dan dibantu juga lah dibimbing ya untuk memperoleh sertifikat halal. Ya, dan waktu kita mulai belajar masuk ke olahan ikan, itu juga mereka fasilitasi kita dengan teman-teman dari Pemkot Jawa Tengah, terutama dari Semarang. Jadi memang saya bilang ini sangat-sangat membantu ya buat usaha baru, apalagi UMKM. Kita nggak perlu kemana-mana karena mereka sendiri sebenarnya kalau memang kita korporatif itu banyak instansi itu yang bisa digabungkan di dia lah. Dia bisa memfasilitasi kita loh, tanpa kita perlu rekod-rekod untuk buka sendiri satu-satu itu. Saat ini kita juga masih agak konservatif ya. Jadi karena memang tenaga kerja itu kan ada 2 tipe ya. Ada yang tetap dan tidak tetap. Jadi perkiraan saya sekitar 3 bulan. Yang pasti dari area Pekalongan Utara ya. Karena harapan kami di Elafros itu adalah bisa menciptakan lapangan kerja lah untuk teman-teman dari area Pekalongan Utara. Ini salah satu kenapa proyek ini masih kami berusaha kembangkan sampai hari ini. Yang pasti saya lihat kita tunggu, cuma banyak tantangan. Jadi memang sampai hari ini pun kami masih banyak belajar ya, dan saya bersyukur ya dari teman-teman dinas perikanan ataupun dari teman-teman Bepom ya ataupun dari halal,
saya lihat mereka juga proaktif lah ya. Jadi banyak acara-acara yang diadakan oleh teman-teman di Kementerian Kelautan dan Perikanan maupun dari teman-teman Depol Semarang, yaitu yang sedikit banyak sudah membantu lah dari sisi marketing ya buat kami ya. Karena kami perusahaan Jawa Tengah, kami masih fokus di Jawa Tengah ya. Jadi memang kami masih lebih banyak mencoba berusaha memasarkan produk kami di area Semarang, area Solo, area Jogja. Jadi memang sampai sejauh ini kami masih fokus melakukan banyak kegiatan marketing di Jawa Tengah. Kalau saya secara pribadi, saya merasa budaya dari teman-teman dinas itu sudah luar biasa, korporatif. Saya sih paling kalau saran saya secara pribadi mungkin nanti lebih ke arah mungkin lebih banyak kegiatan yang memfasilitasi kita para UMKM, terutama dari sisi marketing ya. Jadi mungkin lebih memfasilitasi secara ilmu juga ya, karena selain cara berproduksi yang baik, regulasi, tentu aja ilmu marketing kan juga harus bisa dipelajari ya. Saya pikir mungkin teman-teman perikanan terutama dari pusat itu mungkin bisa memfasilitasi supaya ada beberapa kegiatan yang bisa menambah ilmu marketing lah dari kita UMKM seperti itu. Kalau saya bilang mungkin harus lebih bisa bekerja sama ya dengan teman-teman dari dinas ya, karena banyak yang sudah mereka lihat, banyak yang sudah mereka lalui. Jadi kan ada juga teman-teman UMKM yang saya lihat mungkin ada keterbatasan di mana. Cuma menurut saya dari dinas itu pun juga sudah berusaha semaksimal mungkin. Jadi maksud saya kalau bisa itu ada beberapa masukan dari dinas itu nggak ada salahnya, tetap kita ikutin aja. Sudah pasti ya, karena memang salah satu visi dari kami adalah menciptakan berkontribusi lah terhadap ketahanan pangan nasional ya. Salah satu harapan dari kami juga. Oke, kami dari Alfros siap mendukung kemandirian pangan dan mempersiapkan makanan bergizi untuk membangun generasi depan.